Hai, balik lagi di Say Anime. Sekarang gue akan membahas salah satu anime dan manga legendaris kesayangan anak-anak 90-an nih. Pokoknya sebagian anak 90-an pasti punya momen lucu dan menarik tentang anime ini. Anime yang akan gue bahas adalah Golden Boy. Nah, siapa yang dulu pernah ketangkep guru atau dirazia guru gara-gara bawa buku komik Golden Boy? Kalau pernah, sini kita kumpul bareng. Anak-anak 90-an mungkin udah hafal banget sama yang namanya Golden Boy atau yang biasa disebut GB ini. Makanya gue pengen bahas ini supaya kita bisa bernostalgia bareng. Oke, let's go, kita nostalgia bareng di sini. Nah, Golden Boy yang kita kenal sebenarnya adalah manga karya Tatsuya Egawa yang diterbitkan pertama kali melalui Shueisha Super Jump pada 92. Kemudian dibuatkan versi original video animation atau OVA sebanyak 6 episode saja pada 95. Nah, versi OVA-nya itulah yang akan kita bahas di sini. Kalau untuk ceritanya sendiri, sebenarnya Golden Boy ini termasuk manga komedi. Tapi alasan kenapa GB ini laris banget waktu dulu adalah adanya konten-konten atau gambar-gambar cewek setengah dan adegan musim panas di komiknya. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, cerita tentang tokoh Kintaro di manganya punya banyak pesan moral yang bisa dipetik. Karena itulah kenapa gue cuma pengen bahas seri OVA-nya. Karena di seri OVA-nya, konten-konten dewasa terbilang minim. Berbeda jika dibandingkan dengan seri manganya. Pokoknya, sejak volume kedua, manga Golden Boy ini semakin dan terlalu menjurus ke lah. Bener-bener nggak layak tayang. Nah, diceritakan bahwa Kintaro di seri Golden Boy ini adalah seorang pemuda tangguh yang sedang mencari pekerjaan. Meski dia ini terbilang pemuda yang serba bisa, tapi Kintaro selalu ketiban sial. Makanya dia selalu berganti-ganti pekerjaan, lantaran setiap kali dia bekerja di satu tempat, pasti ada aja hal yang bikin Kintaro dipecat. Nah, di serial OVA ini, Kintaro diceritakan sedang bersiap-siap untuk menekuni pekerjaan barunya. Dan dia bertemu dengan bosnya, seorang wanita kaya berbodi Yahoo yang bikin Kintaro semangat masuk kerja. Bukan cuma si bosnya yang cantik, hampir semua karyawan di kantornya itu cantik-cantik semua. Kintaro pun langsung betah, sekalian bisa curi-curi kesempatan buat ngintipin cewek-cewek di kantor katanya. Siapa tahu ada yang nempel satu. Masalahnya, alih-alih ditugaskan sebagai teknisi, Kintaro malah disuruh menjadi OB. Alasannya, Kintaro ternyata sangat gaptek. Tapi dia gak putus asa sama impiannya menjadi teknisi di sebuah perusahaan. Sambil mengerjakan pekerjaan OB, Kintaro terus belajar tentang komputer. Dan ada satu kejadian yang membuat Kintaro dimarahi habis-habisan oleh bosnya. Dia nggak sengaja mencabut kabel power komputer kantor. Hal itu menyebabkan seluruh komputer kantor mati total dan data-data klien perusahaan juga ikut menghilang. Sejak kejadian itu, aktivitas kantor lumpuh total. Namun, secara ajaib, sebuah program yang dibuat oleh Kintaro selama dia belajar tentang komputer telah menyelamatkan perusahaan itu dari kebangkrutan. Makanya sang bos ingin berterima kasih kepada Kintaro. Tapi sayangnya Kintaro sudah pergi ke tempat lain karena lebih dulu dipecat. Dari sini kita diberitahu bahwa Kintaro aslinya adalah mantan mahasiswa Universitas Tokyo atau Todai atau Tokyo Daigaku. Tapi dia memilih mengundurkan diri dari kampusnya lantaran dia merasa sudah nggak ada lagi yang perlu dipelajari di kampus. Karena dia sudah bisa menguasai semua pelajaran. Oleh karena itu dia memilih untuk berhenti dan bepergian ke berbagai tempat untuk mencoba dan menekuni bidang-bidang baru. Kalau boleh dikatakan sebenarnya Kintaro adalah pemuda yang sangat pintar dan jenius. Nah, pada cerita berikutnya, Kintaro mendapat kesempatan untuk bergabung dalam tim salah satu calon pemimpin di sebuah kota. Dia menjadi simpatisan relawan yang tugasnya adalah memenangkan calon pemimpin yang didukungnya. Sebenarnya, Kintaro nggak begitu tertarik terjun ke dunia politik. Namun karena dia juga butuh uang, mau nggak mau dia mengambil kesempatan apapun yang ditemuinya. Awalnya semua berjalan dengan baik. Keuletan Kintaro berhasil membuat atasannya terkesan. Oleh karena itu, dia mendapat tugas tambahan untuk menjadi petugas kebersihan di rumah si calon pemimpin tersebut. Disitulah dia bertemu dengan anak gadis sang calon. Pertemuannya dengan gadis itu berjalan sesuai harapannya. Bukan cuma cantik, ternyata gadis itu sangat baik kepada Kintaro. Dan lama-kelamaan gadis itu menyukai Kintaro. Dengan pengalaman hidupnya, Kintaro merasa bahwa cerita menyenangkan ini terlalu aneh baginya. Apalagi dengan track record kesialan yang selalu datang, membuat Kintaro agak curiga dengan kebaikan gadis itu. Benar saja, gadis yang tengah depresi karena kehidupannya sebagai anak calon pejabat daerah tersebut berniat ingin menjebak Kintaro. Selama ini dia hanya ingin main-main dengan Kintaro. Alhasil setelah berhasil dijebak, dengan berpura-pura akan dienak-enak oleh Kintaro, gadis itu menyuruh pengawalnya untuk memukuli Kintaro. Dan Kintaro pun babak belur. Dengan kejadian itu, Kintaro dikeluarkan dan kemudian memilih bepergian kembali. Ya, mungkin cerita-cerita Kintaro selanjutnya mirip seperti ini. Berbagai kesialan selalu datang ketika dia baru saja menekuni satu bidang pekerjaan. Berbagai bidang pun pernah dijalani Kintaro. Sebut saja pernah menjadi koki di restoran, instruktur renang, asisten rumah tangga di sebuah keluarga yang kaya,
hingga bekerja sebagai kru di sebuah perusahaan pembuat anime. Nah, kesialan yang dialami Kintaro ini selalu berhubungan dengan cewek-cewek cantik dan seksi. Makanya, banyak orang menyebut kesialan yang dialami Kintaro adalah kesialan yang menyenangkan. Oke, seperti apa kisah Kintaro yang lainnya? Itulah yang harus kalian cari sendiri di animenya. Nah, percaya atau enggak, gara-gara buku komik Golden Boy ini, guru-guru zaman dulu jadi rajin ngerazia tas anak-anak. Pokoknya waktu GB ini lagi tenar-tenarnya, tiap minggu ada aja guru yang keliling buat ngecekin tas anak-anak satu-satu. Ya biasanya sih kalau nggak hari Jumat atau hari Senin pas habis upacara. Padahal dapetinnya gampang-gampang susah. Walaupun tinggal minjem aja di tempat penyewaan komik, tapi kadang masih nunggu berhari-hari karena saking larisnya dipinjem sana-sini. Oke, sekarang kita akan bahas animenya. Ya walaupun Golden Boy ini ada unsur-unsur joroknya, tapi sebenarnya animenya dan manganya punya pesan moral yang tinggi. Apa aja? Ini dia bahasannya. Membaca manganya, mungkin kita lebih tertarik melihat banyaknya adegan musim panas ketimbang mencermati jalan ceritanya. Tapi lewat seri OVA-nya, terlihat jelas bagaimana kepribadian si tokoh utama, Kintaro Oe. Nah, seperti yang digambarkan, Kintaro adalah mantan mahasiswa Universitas Tokyo atau Todai, yakni salah satu universitas terbaik di Jepang. Yang udah pasti Kintaro sangat pintar. Hal itu terbukti dengan bagaimana dia dapat belajar hal-hal baru dalam waktu yang cepat. Terlepas dari kesialan yang selalu datang, Kintaro selalu bisa mengerjakan pekerjaan meski hal itu terbilang baru baginya. Hal itu menunjukkan bahwa Kintaro termasuk pemuda yang pintar dan mampu menyerap ilmu-ilmu yang baru dalam waktu yang singkat. Kintaro juga digambarkan sebagai pemuda yang ulet dan bekerja keras. Hal itu bisa kita lihat dari bagaimana Kintaro menerima pekerjaan apapun tanpa mengeluh. Dia juga selalu mengerjakan pekerjaan sepenuh hati dan nggak setengah-setengah. Meski dia selalu berganti-ganti pekerjaan, tapi setiap kali dia mengerjakan satu pekerjaan, Kintaro akan bersungguh-sungguh. Terakhir, Kintaro adalah pemuda yang penuh dengan rasa empati. Mungkin ini menjadi stereotip yang harus diikuti oleh pemuda-pemuda Jepang saat itu, di mana rasa empati terhadap sesama menjadi poin penting dalam kehidupan. Kintaro sudah menunjukkannya. Beberapa kali dia kedapatan rela membantu orang lain, meski dirinya sendiri pun kerap tertimpa masalah. Nah, selain bahasan tentang tokoh Kintaro, gue juga pengen bilang kalau seri OVA-nya ini memang lebih cocok dibuat seperti ini. Dimana adegan musim panasnya nggak dimunculkan secara terang-terangan, demi menjaga kekuatan cerita. Entah gimana jadinya kalau semua adegan yang ada di versi manganya ditampilkan semua di seri animenya. Mungkin anime Golden Boy nggak lagi bergenre komedi, tapi bergenre Mungkin anak zaman sekarang akan tahu gimana ngetrennya Golden Boy waktu itu. Kalian bisa sedikit punya gambaran tentang bagaimana hebohnya kemunculan Golden Boy beserta beberapa manga sejenis lainnya di era 90-an hingga awal 2000-an dulu. Oke, segitu dulu saya Anime kali ini. Tonton terus saya Anime di CP TV. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Bye.